Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ASN P3K. Dalam video kali ini, admin melanjutkan kembali pembahasan soal observasi SJT khususnya untuk P3K, pelamar P2 dan P3 maupun yang manajerial yaitu pelamar umum P4. SJT ini berisi soal-soal yang mengarah pada studi kasus dan pelamar nanti diminta menjawab dengan pengalaman saat menjadi guru. Soal nomor 1. Anda mengajar di kelas yang memiliki siswa yang sangat pemalu dan sering menghindari partisipasi dalam diskusi kelas atau kegiatan kelompok. Anda ingin memastikan siswa ini merasa nyaman dan mampu berkontribusi dalam kelas sebagai guru. Tindakan apa yang diambil oleh guru agar siswa tersebut dapat berpartisipasi dalam diskusi atau kegiatan kelompok? A. Anda membiarkan siswa tersebut sesuai dengan keinginannya dan tidak memaksa mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Ini bukan jawaban karena tujuannya adalah kita harus membuat siswa ini berpartisipasi. B. Anda secara rutin mendorong siswa tersebut untuk berpartisipasi dalam kelas, tetapi memberi opsi untuk menolak jika merasa tidak nyaman. Ini aja ada opsi, ini juga bukan jawaban. C. Anda memberikan tugas-tugas kepada siswa tersebut memungkinkan mereka untuk menunjukkan pemahaman tanpa harus berinteraksi secara langsung dengan teman sekelasnya. D. Anda mengadakan sesi konseling individu yang membantu siswa tersebut mengatasi kecemasan sosialnya dan secara bertahap meningkatkan partisipasinya. Anda memasang siswa tersebut dengan teman sekelas yang lebih ekstrovert dalam kegiatan kelompok, berharap dia akan membantu mereka lebih terlibat. Jawabannya adalah D. Anda mengadakan sesi konseling individu yang membantu siswa tersebut untuk mengatasi kecemasan sosialnya dan secara bertahap meningkatkan partisipasinya. Soal nomor 2. Anda memperhatikan bahwa beberapa siswa di kelas Anda tampaknya tidak tertarik dan tidak terlibat dalam pelajaran matematika. Mereka seringkali terlihat bingung dan enggan mengajukan pertanyaan atau partisipasi dalam diskusi kelas. Sebagai guru matematika, bagaimana Anda yang akan lakukan untuk meningkatkan keterlibatan pemahaman siswa ini? A. Anda terus mengajar dengan metode yang sama, berharap siswa mulai memahami materi seiring waktu. B. Anda memperkenalkan metode pengajaran yang lebih interaktif dan praktis seperti proyek kelompok dan permainan edukatif matematika. C. Anda meminta siswa untuk menguasai materi untuk membantu mengajar teman sekelas mereka yang kesulitan. D. Anda mengadakan sesi remedial tambahan setelah jam sekolah untuk siswa yang tampak kesulitan. Anda menggunakan teknologi seperti aplikasi pendidikan matematika untuk membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami. Jawabannya adalah B. Anda memperkenalkan metode pengajaran yang lebih interaktif dan praktis seperti proyek kelompok dan permainan edukatif matematika. 3. Pak Agus, seorang guru sejarah di SMA Bakti Bangsa, ingin meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman historis dengan siswanya. Dia berencana untuk mengimplementasikan metode asesmen yang mendorong siswa untuk tidak hanya mengingat fakta, tapi juga memahami konteks konsekuensi peristiwa sejarah. Metode asesmen mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan, yaitu berpikir kritis dan pengalaman historis siswa? Mengadakan ujian tertulis terdiri dari tanggal peristiwa yang harus dihafal dan diulang kembali oleh siswa. B. Memberikan tes objektif pilihan ganda tentang peristiwa tokoh sejarah untuk menguji retensi pengetahuan siswa. C. Menugaskan siswa membuat presentasi grup tentang era sejarah tertentu dengan menekankan penyebab dan dampak peristiwa sejarah. D. Meminta
siswa untuk menulis makalah penelitian tentang peristiwa sejarah dan menganalisis berbagai sumber dan perspektif. Menyelenggarakan simulasi peristiwa sejarah di kelas di mana siswa harus berperan sebagai tokoh-tokoh sejarah dan membuat keputusan berdasarkan konteks waktu. Jawabannya adalah D. Siswa untuk menulis makalah penelitian peristiwa sejarah yang menganalisis berbagai sumber dan perspektif. Ini seorang guru IPA di sebuah SMP memperhatikan bahwa Maya, seorang siswi yang di kelas Anda sangat bersemangat ketika isu-isu lingkungan mengalami kesulitan dalam memahami konsep ilmiah yang lebih abstrak atau nyata. Anda ingin menggunakan pendekatan yang sesuai untuk membantunya menghubungkan antusiasme dengan pemahaman materi yang lebih mendalam. Tindakan apa yang paling efektif untuk Anda lakukan? Iya, jawabannya adalah B. Mengintegrasikan proyek lingkungan praktis ke dalam kurikulum yang memungkinkan Maya menerapkan konsep-konsep ilmiah secara nyata. Karena kata kunci di sini adalah abstrak. Soal nomor 5. Di kelas Anda terdapat seorang siswa yang sangat cerdas, namun sering menyela pelajaran dengan pertanyaan komentar yang tidak relevan. Ini sering mengganggu alur pelajaran yang membuat siswa lain terdistraksi atau tidak fokus. Sebagai guru, apa yang langkah yang Anda ambil untuk mengatasi situasi ini sambil tetap mengakui kebutuhan siswa cerdas tersebut? A. Mengabaikan interupsi siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran tanpa memberikan perhatian tambahan. B. Mendorong siswa tersebut untuk menulis pertanyaan atau komentar dan membahasnya bersama teman sekelas. C. Anda memberikan tugas tambahan dan proyek khusus kepada siswa tersebut agar mereka terlihat tanpa mengganggu kelas. D. Anda mengadakan diskusi tentang pentingnya menghormati giliran berbicara dan etika kelas. Anda mengatur pertemuan orang tua siswa untuk membahas perilaku anak tersebut dan mencari strategi bersama untuk mengatasinya. Jawabannya adalah C. Anda memberikan tugas tambahan atau proyek pada siswa tersebut agar mereka tetap terlibat tanpa mengganggu kelas. Ini solusi agar siswa tidak sering menyela pada saat kita melakukan pengajaran. 6. Pak Budi, seorang guru fisika di SMA Maju Bersama, menemukan bahwa Andi, salah satu siswanya, sangat tertarik dengan astronomi tetapi kesulitan memahami konsep teoritis. Pak Rudi ingin menggunakan pendekatan yang dapat mengaitkan minat Andi pada astronomi dengan pemahaman konsep fisika yang diperlukan. Tindakan mana yang baik untuk dilakukan oleh Pak Rudi? Jawabannya adalah iya, B. Menyelenggarakan observasi langit malam bersama kelas di mana Andi dapat belajar konsep fisika melalui pengamatan langsung benda-benda langit. 7. Seorang siswa di kelas dengan gangguan spektrum autisme ASD sering menunjukkan perilaku disruptif saat mereka merasa cemas atau kewalahan. Bagaimana akan menangani situasi ini untuk mendukung siswa tersebut sambil memastikan lingkungan belajar itu kondusif bagi seluruh siswa? Jawabannya adalah ya, menciptakan ruang tenang dalam kelas di mana siswa dapat belajar dan untuk menenangkan diri ketika mereka merasa kewalahan. 8. Anda mengajar di kelas dengan memiliki siswa yang sangat berbakat dalam matematika tetapi seringkali menunjukkan rasa tidak sabar dan frustasi ketika teman sekolahnya tidak memahami konsep bagi mereka mudah. Siswa ini kadang-kadang mengungkapkan rasa frustasi tersebut dengan cara tidak pantas. Bagaimana Anda menangani situasi ini? Jawabannya adalah B. Anda memperkenalkan aktivitas kelompok di mana siswa ini diharapkan untuk mengajarkan atau membantu teman sekelasnya memahami konsep matematika. Dengan pembahasan dari saya, selamat belajar teman-teman yang mengikuti tes, semoga sukses. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.